Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dimanapun kita berada selalu diberi kesehatan ya, kelancaran dan kemudahan dalam hal apapun. Oke, untuk materi FTS semi solid kita akan melanjutkan ya untuk suspensinya. Jadi kemarin kita sampai ke preformulasi ya untuk suspensinya. Nah, preformulasi. Nah, saya ulas dari sini untuk preformulasi dari suspensinya. Jadi, preformulasi dari suatu suspensi itu meliputi organoleptis ya, bau, rasa, kemudian warna ya, kemudian kemurnian dari suatu formula suspensi tersebut, ukuran partikel dari senyawa atau zat yang aktif ya, zat aktif atau dia merupakan fase terlarut ya. Kemudian kelarutannya, karena pasti kalau fase terlarutnya tidak bisa larut pada medium dispersi atau di pelarutnya, maka homogenitas dari obatnya tidak akan tercapai. Kemudian adalah kecepatan melarut. Kecepatan melarut dipengaruhi juga oleh sistem, apakah dia masuk ke dalam suspensi flokulasi atau masuk ke dalam suspensi deflokulasi. Yang terakhir adalah koefisien partisi. Komponen formula suspensi sendiri itu ada beberapa yang harus ada atau merupakan komponen penting pada formula suspensi. Yang pertama adalah drug atau obat atau zat aktif atau zat yang menimbulkan efek terapi ya. Ini adalah suatu formula yang harus ada. Kalau drugnya ini tidak ada, nanti suspensinya ini tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Dia akan hanya berfungsi sebagai placebo. Kemudian ada kita suspending agent. Tentu saja di sini adalah agen pensuspensi ya. Kemudian agen pembasah atau wetting agent, buffer, preservatif atau pengawet, juga pewarna, pemanis, dan juga agen penambah rasa. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait formulasi suspensi. Yang pertama adalah kontrol ukuran partikel. Ini adalah salah satu yang berpengaruh pada formulasi suspensi ya, dimana jika ukuran partikel bahan aktif itu halus, dikatakan halus kalau ukuran partikelnya itu 5 mikrometer. Jadi sangat kecil, mikrometer. Nah, metode formulasi yang bisa kita gunakan itu ada skala industri atau skala besar, kemudian skala kecil atau skala laboratorium. Nah, untuk memperkecil ukuran partikel, kita kalau di skala laboratorium, kita bisa menggunakan mortar dan stamper ya. Kemudian untuk skala industri, ada yang namanya alat disebut colloid mill. Nah, di sini karena tentu saja kapasitas antara skala industri dan juga antara dengan skala kecil itu pasti berbeda. Nah, di mana ukuran partikel ini dapat bertambah ya, bertambah besar ukuran partikelnya dari kecil. Nah, kalau dari kecil dia bertambah besar, itu adanya perubahan bentuk ya, atau ukuran partikel suspensinya berubah. Itu bisa saja pada saat produksi suspensi tersebut. Karena ada perubahan disebabkan adanya perubahan kelarutan bahan aktif akibat suhu. Suhu di sini mempengaruhi kelarutan dari suspensi ya, kelarutan zat aktifnya pada medium dispersi atau media yang melarutkan. Di sini dicontohkan bahwa paracetamol kalau kita produksi dengan suhu yang tinggi, maka otomatis
kelarutannya akan berbanding lurus dengan suhu. Semakin tinggi suhu yang digunakan untuk memproduksi paracetamol, kelarutannya akan semakin cepat. Nah, tapi kalau suhunya turun, dia akan berbentuk kristal ya, rekristalisasi, atau dia akan tumbuh kristal. Jadi di dalam suatu larutan itu akan tidak semua sempurna melarut atau ada kristalnya, disebut rekristalisasi. Nah, bahan tambahan, pertimbangan pemilihan bahan tambahan ini adalah kompatibilitas dengan zat aktif. Dia kompatibilitas, jadi dia dengan zat aktifnya itu bisa bercampur dengan baik ya. Kemudian bahan tambahan juga persyaratannya harus stabil pada pH dan juga temperatur ruangan, temperatur tertentu itu ya. Nah, bahan tambahan juga di situ kompatibilitas dengan bahan tambahan lain. Selain dengan zat aktif, dia juga harus bisa kompatibilitas dengan bahan tambahan yang lain, karena Anda tahu formulasi dalam suatu suspensi itu bahan tambahnya tidak mungkin hanya satu ya. Tadi ada agen pembasah, kemudian suspending agent, pewarna, pengawet, dan lain sebagainya. Yang harus dipertimbangkan juga biaya produksi. Nah, apalagi untuk kapasitas skala besar ya, biaya produksi ini akan menentukan sekali untuk kita menentukan harga eceran tertinggi dari suatu produk kita. Nah, kemudian suspending agent ya, atau dikenal sebagai viscosity modifier. Nah, meningkatkan viskositas air dengan mengikat atau dengan menjebak molekul air di antara rantai intertwine makromolekuler sehingga menghambat pergerakan air. Ini adalah fungsi mekanisme aksi dari suspending agent. Dia meningkatkan viskositas dengan menjebak molekul air ya, sehingga pergerakan airnya itu akan terhambat. Sehingga kalau viskositasnya meningkat, mengendalikan terjadinya sedimentasi ya, cake ya, sehingga stabilitas fisiknya juga akan lebih baik lagi. Contoh suspending agent yang ada di lingkungan kita sehari-hari ya, yang mudah ditemukan dan sering digunakan, itu adalah karboksipolymetilen ya, atau istilahnya karbopol. Karbomer juga sama, sintetik polimer juga itu kan, dimana kopolimer dari akrilik asid dan juga alil sukrosa atau masih turunan polimernya ya. Penggunaannya atau rank yang diperbolehkan untuk karbopol ini 0,5%. Untuk suspensi topikal juga bisa untuk suspensi oral. Nah, sifatnya larut dalam air, kemudian dia juga asam, viskositasnya rendah ya, sehingga viskositasnya memang rendah. Kemudian kalau ada peningkatan pH sampai 11, itu dia viskositasnya akan tinggi. pH jadi di sini mempengaruhi viskositas ya. Nah, contoh suspending agent yang lain adalah aerosil. Nah, aerosil ini larut di dalam air karena memang kelarutannya bagus di dalam air ya. 4% kalau karbopol tadi 0,5%, di sini sampai 4%. Nah, ini hanya diperbolehkan untuk suspensi topikal saja, untuk pemakaian luar. Kalau karbomer tadi boleh baik topikal ataupun oral. Kalau aerosil hanya untuk suspensi topikal saja. Nah, kemudian ada contoh yang lain adalah polisakarida dan gam. Ya, contohnya akasia gam di sini dan juga tragakan. Nah, di sini bahan alam ya kalau kita bilang akasia, tapi kemaksimalannya kalau dia digunakan sebagai suspending agent itu kurang baik, karena memang kalau kita bicara tentang bahan alam tuh butuh kapasitas atau volume yang besar. Jadi di sini jumlahnya memang besar gitu ya. Nah, biasanya bisa diakali itu ya dengan dikombinasikan dengan tragakan. Nah, sifat dari tragakan ini pseudoplastik ya. Kemudian pengental, dia lebih baik daripada akasia karena sifat pengentalnya lebih baik daripada akasia, sehingga bisa digunakan untuk sediaan baik dia peroral ataupun topikal.
Nah, kemudian suspending agent yang kelarutannya bagus di dalam air, water soluble cellulose. Selulosa derivatif atau turunan dari selulosa. Nah, contohnya adalah metil selulosa atau selasol ya. Nah, di sini dia memang kelarutannya di air bagus karena water soluble ya. Kemudian bisa didispersikan dalam air hangat, terus didinginkan. Pengaduannya harus konstan. Terus di sini non ionik stabil pada pH. Nah, pH-nya tidak boleh kurang dari 3 atau lebih dari 12 gitu ya. Dan pemanasan 50 derajat Celcius biasanya dia akan berubah menjadi gel. Nah, ini suspending agent yang lain ya, yang mungkin nanti Anda bisa lihat di sini, dan saya juga telah mencantumkan ring penggunaan dalam suatu formulasi. Ya, misal natrium alginat itu berapa, NaCMC ini paling sering digunakan ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah agen pembasah. Untuk agen pembasah kita akan kenal yang namanya contoh untuk sediaan oral, ada juga untuk obat sediaan topikal ya. SLS atau natrium lauryl sulfat itu biasanya untuk sediaan-sediaan luar gitu kan ya, tidak boleh untuk sediaan oral. Kalau Twin 80 ini masih aman ya untuk sediaan oral, span, alkohol. Nah, alkohol ini untuk sediaan oral ini ada ring kapasitasnya ya. PEG juga. Kemudian agen pembasah. Kita kenal adanya solvent gitu kan. Solvent yaitu gliserin, propilen glikol, polietilen glikol contohnya. Nah, agen pembasah surfaktan juga masuk ke dalam agen pembasah. Ada anionik, kita golongkan juga menjadi non-ionik. Kalau anionik itu ada SLS ya, masih satu ini ya, golongan dengan natrium lauryl sulfat. Ada dioktil sodium sulfosuksinat, itu untuk topikal ya. Kalau non ionik tadi Twin, span itu lebih aman ya, dia bisa untuk oral. Nah, tapi kerugian dari pemakaian surfaktan gitu biasanya dia berbusa, dan sistem suspensi yang dihasilkan adalah deflokulasi sistem ya. Tolong diingat apa perbedaan antara flokulasi dan juga deflokulasi. Nah, untuk teori pembasahan ini ya, jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk teori pembasahan ini adalah pencampuran partikel. Untuk nanti dia mendapatkan hasil yang bagus, hasil suspensi yang baik itu kan ya. Nah, pembasahan ini istilahnya apa ya? Istilahnya atau definisi itu pengusiran udara pada permukaan partikel oleh cairan. Jadi di atas partikel atau di atas suatu zat aktif itu ya, kita harus lakukan pembasahan terlebih dahulu. Untuk apa? Supaya bagian atas permukaan dari suatu partikel itu tidak terlalu kering. Atau misalnya itu serbuk ya, itu ada gelembung-gelembung udara di dalamnya itu ya. Nah, itu bisa kita basahi. Nah, ini untuk pengusiran udara pada permukaan partikel. Jadi, dia lebih mudah membuka ini ya, intinya membuka pori-pori dari partikel tersebut kalau kita basahi. Nah, proses pembasahan ya, kita lihat umumnya serbuk yang sedikit liofobik ataupun hidrofobik ya. Liofobik ataupun hidrofobik itu tidak menimbulkan banyak masalah karena dia mudah terbasahi. Kalau untuk zat aktif yang sifatnya liofobik atau hidrofobik tidak masalah. Tapi kalau dia serbuknya baik liofobik maupun hidrofobik itu bisa mengambang juga di permukaan pembawa air. Karena apa? Karena energi interfasial antara serbuk dan pembawa. Nah, ini tergantung jenis obatnya apa gitu kan ya. Karena memiliki karakteristik masing-masing apakah dia mudah dibasahi atau tidak. Nah, ada juga istilah spreading wetting. Jadi menyebar ya. Jadi cairannya itu
menyebar yang kita dengan substrat atau zat padat itu menyebar dan menggantikan udara di permukaan substrat atau zat padat. Substrat atau zat padat ya serbuk tadi. Caranya adalah disebarkan gitu kan. Nah, kalau cairan itu menggantikan kedudukan seluruh udara di permukaan, jadi di atas permukaan serbuk tadi sudah tidak ada udaranya lagi, tuh ya. Nah, dikatakan cairan itu sudah berhasil membasahi permukaan dengan sempurna. Jadi tidak ada bagian dari permukaan serbuk itu yang ada rongga udaranya sehingga permukaannya kering. Nah, kalau sudah terbasahi semua, itu berarti sudah tidak ada rongga udara lagi. Nah, ini prinsip proses pembasahan. Jadi ada penurunan tegangan permukaan cairan ya. Apa itu tegangan permukaan? Saya tidak perlu mengulang lagi, sudah Anda dapatkan di farmasi fisika. Yang kedua adalah penurunan tegangan interfasial cairan atau zat padat. Penambahan surfaktan ke dalam air ini bisa menurunkan tegangan permukaan. Nah, kemudian menghasilkan nilai koefisien penyebaran yang positif. Nah, ini bisa fungsi dari surfaktan ya, menurunkan tegangan permukaan. Oke, formulasi yang lain atau kandungan komposisi dari suspensi yang lain itu adalah buffer. Buffer jelas dia sebagai dapar, bisa asam lemah, bisa asam atau basa lemah gitu ya. Bisa yang berbentuk garam. Kalau dia bentuk garam, hasil yang dihasilkan adalah flocculating agent ya. Contohnya di sini trisodium fosfat, aluminium potasium, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang mendasari pemilihan buffer? Itu kita lihat dari kapasitas dapar sesuai dengan range pH yang diinginkan. Kita lihat dulu range pH yang diinginkan berapa, kan? Harus aman pasti. Tidak menyebabkan instabilitas atau dia harus stabil. Terus tidak mempengaruhi rasa, warna, gitu kan? Dia tidak boleh mempengaruhi. Nah, ini contoh dapar yang biasa digunakan dalam sediaan farmasi ya, beserta rentang pH efektifnya yang bisa digunakan untuk dapar tersebut. Nah, kemudian kita ke humektan dan kosolven, di mana fungsinya adalah mencegah kristalisasi dalam suatu suspensi. Nah, kosolven sendiri dia meningkatkan kelarutan molekul dengan dia memiliki yang dimana molekul tersebut memiliki kelarutan elektrolit lemah dan biasanya dia nonpolar. Bisa dicontohkan gitu ya, pengawet atau antioksidan atau penambah rasa gitu kan. Nah, atau penambah aroma. Nah, biasanya sering digunakan contoh dari humektan, contoh dari kosolven itu adalah PEG, propylen glikol, polyethylene glikol, butiethylene glikol. Masih satu turunan ya. Selanjutnya adalah pengawet. Nah, pengawet yang bisa kita gunakan adalah nipagin dan juga nipasol. Untuk nipasol sendiri ini dia pengawet tapi hanya bisa digunakan untuk apa? Pengawet yang hanya bisa digunakan untuk sediaan topikal. Jadi kalau nanti sediaannya oral itu tidak boleh menggunakan nipasol gitu ya, bisa menggunakan nipagin. Dan selanjutnya adalah asam benzoat, Na-benzoat adalah contoh-contoh pengawet. Selanjutnya adalah zeta potensial. Perbedaan potensial antara permukaan lapisan ion-ion yang terikat kuat pada permukaan zat padat dan bagian elektronetral dalam larutan. Nah, ini terbentuk pada partikel yang tersuspensi oleh adanya ionisasi pada permukaan zat padat. Nah, adsorpsi molekul surfaktan pada permukaan zat padat, nah ini adalah zeta potensial. Oke, zeta potensial ini adalah apa ya istilahnya muatan partikel. Dia akan meningkatkan potensial permukaan, di mana potensial permukaan ini bisa turun sampai 0 kalau ada counter ion atau penghitung ion dalam fase luar. Nah, lokasinya di mana Bu? Lokasi muatan permukaan ini ya
electrical double layer atau lapisan pertama yang terikat kuat pada permukaan zat padat, dan lapisan keduanya itu lebih bebas ya. Nah, zeta potensial itu akan sebenarnya zeta potensial ini akan bisa menjadi pedoman gitu ya. Kita menentukan apakah sistem dari suspensi itu flokulasi atau deflokulasi. Kalau kita hitung ya dengan counter ion gitu ya, alat yang digunakan, kalau zeta potensialnya itu lebih dari 25 MV itu metodenya deflokulasi. Kalau kurang dari itu kebalikannya. Selanjutnya ada agregasi dan caking ya. Caking kemarin sudah ya, permasalahan yang harus diatasi. Nah, karena adanya gabungan dengan ikatan yang lemah dan longgar, kita bisa tambahkan flokulan. Kemudian contoh dari penambahan flokulan atau surfaktan atau elektrolitnya ini sudah ada di sini ya, trisodium fosfat, kemudian sodium dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa teknik untuk mendapatkan suspensi yang stabil. Salah satunya adalah memperkecil ukuran partikel. Caranya bagaimana? Kita tambahkan saja suspending agent. Nah, atau digerus tadi, skala industri atau skala laboratorium, itu ya. Kemudian ditambahkan pembasah. Nah, bisa juga kita naikkan viskositasnya. Ditambahkan suspending agent, berarti suspending agent di sini fungsinya untuk memperkecil ukuran partikel, menaikkan viskositas medium dispersi, dan pengendalian sedimentasi. Ya. Nah, ini suspending agent, wetting agent juga, pengendalian sedimentasi juga suspending agent. Ini dicontohkan formula baku acetaminophen oral suspension. Ini ya. Acetaminophen pastinya apa? Zat aktifnya atau drugnya. Nah, metil propil paraben ini adalah preservatifnya, itu kan ya. Gliserin, sukros, sorbitol, dye pewarna, flavor, strawberry flavor juga flavor ya. Nah, di sini adalah contoh formulasinya. Ini sama ya. Kalau ini bisa formulanya itu tidak hanya satu ya, walaupun zat aktifnya itu acetaminophen gitu kan. Nah, ini. Kalau kita ke evaluasi sediaan, itu ke bentuk, bau, dan juga rasa dari sediaan itu. Kemudian penentuan pH sediaannya ya, organoleptis jadi atau penampilan, kita lihat pH-nya. Kemudian dilihat volume sedimentasinya ya. Nanti di praktikum ketemu ya dalam caranya dimasukkan ke dalam gelas ukur, didiamkan saja suspensinya. Kemudian kalau ada volume sedimentasi, volume endapan setelah pendiaman dibagi volume sediaan awal. Nah, dan penentuan viskositas dan pemeriksaan ukuran partikel itu dapat menjadi evaluasi sediaan. Nah, di sini tadi sedimentasi ya. Sedimentasinya ini kita masukkan suspensi ke dalam gelas ukur, kita tunggu ya, kita tunggu untuk melihat adanya sedimentasi. V-nya setengah karena totalnya 100 dibagi 50 ya. V-nya 1 karena 100 dia penuh. Nah, parameter yang lain yang harus diperhatikan adalah viskositas, kemudian pH, stabilitas fisik T40, jadi penyimpanan selama 3 bulan itu masih baik. Stabilitas kadar selama 4 bulan, T40 selama 3 bulan itu juga masih baik. Oke, untuk suspensi selesai. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi ya, kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.